Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, sebenarnya bagi pihak penganjur ingin menyampaikan ribuan maaf karena ada sedikit gangguan teknikal, jadi agak lambat memula, jamaah menunggu. Tapi percayalah, karena di awal jamaah telah niat mengaji lillahi ta'ala, walaupun masih dalam masa menunggu, itu telah dikira satu amalan yang dinilai oleh Allah. InsyaAllah. InsyaAllah kita akan teruskan tadabbur kita surah Hud, menyambung penjelasan yang telah kita pelajari sama pada 2-3 siri sebelumnya, yakni ayat yang ke-7. Minggu lepas kita telah pelajari hingga keratan ayat yang berbunyi a'udzu minasyaitonir rajim liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Penciptaan langit dan bumi dengan segala isinya, penciptaan Allah terhadap alam yang zahir, yang syahadah, yang boleh kita kaji, kita fikirkan dengan pikiran kita, dan juga penciptaan Allah akan alam gaib yang ada di sebalik alam yang nyata ini, jugalah alam akhirat. Salah satu tujuan ia dicipta oleh Allah, kata Allah sendiri, kerana Dia Allah hendak menguji kamu dengannya. Siapa di antara kamu yang terbaik amalnya? Kita telah pelajari sama, kenapa Allah hanya kata liyabluwakum, kamu, yang bermakna ditujukan kepada manusia dan tentunya jin. Tidak termasuk malaikat, tidak termasuk hayawan. Tempoh hari telah kita nyatakan bahawa kehidupan di dunia, yakni tempat untuk beramal, tempat kita diuji, sementara alam yang akan datang selepas ini, tempat untuk kita mendapatkan balasan, tempat hisab. Sementara antara alam yang di sini, yang zahir, dengan alam yang gaib, syahadah yang gaib, itu ada penutup. Yang dengan penutup yang Allah berikan itu, kita tidak dapat melihatnya. Sehinggalah orang
meyakini adanya pembalasan atau tidak daripada apa yang dilakukan di sini, bergantung pada keyakinannya terhadap alam yang tak nampak itu. Berbeza dengan malaikat. Alam gaib bagi kita, mungkin tidak gaib bagi malaikat. Malaikat sudah tahu apa yang di langit. Tahu ada yang di Sidratul Muntaha bagi malaikat yang tinggal di sana. Setelah malaikat tahu apa yang berlaku di alam kubur, alam barzah, bagi malaikat khasnya yang Allah tugaskan untuk bertugas di alam kubur. Jadi alam gaib, alam kubur, alam akhirat tidak menjadi ujian bagi malaikat. Dan juga minta maaf bagi hayawan. Karena seperti mana dalam hadis yang kita telah pelajari pada sisi lepas, binatang dapat melihat, dapat mendengar apa yang berlaku di alam barzah. Mereka tak disuruh beriman. Macam mana beriman? Mereka sudah melihat, sudah mengetahui. Kita karena tak tahu, kita suruh beriman. Di situlah kita diuji. Pasti kita akan memilih untuk buat baik karena kita yakin ada balasannya di alam gaib nanti, walaupun kita tidak dapat melihat alam gaib. Setelah kita pelajari. Dan saya ulangi, yang menarik daripada ayat ini, yakni liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa yang paling baik amalnya. Jamaah sekalian, orang yang berumur katakanlah 100 tahun, belum tentu ia lebih baik daripada mereka yang Allah beri umur 50 tahun. Belum tentu. Tapi biasanya doa yang dipanjatkan oleh kita, minta panjang umur, ditambahkan umurnya. Itu doa yang paling laku. Doa yang paling laku setiap kali menyambut hari kelahiran. Minta panjang umur. Walhal panjangnya usia belum tentu lebih baik daripada yang tidak dipanjangkan usianya. 100 tahun belum tentu. Orang yang 100 tahun belum tentu ia lebih baik daripada yang umurnya hanya 40 tahun. Ini sekaligus menunjukkan betapa kita ini sering sekali terperangkap dalam perangkap kegelapan kuantiti. Wahal Allah mengutamakan quality dalam hidup ini. Kita lebih tertarik dengan bilangan angka 90 tahun, 100 tahun. Walaupun mungkin kualitinya masih dipertanyakan. Daripada tertarik dengan umur 30 tahun. Takut. Macam mana kalau umur kita hanya 30 tahun, 40 tahun. Walaupun itu sangat berkualiti. Nah, orang yang terperangkap, ya mas sekalian, dalam kegelapan kuantiti ini, akan selalu memandang, melihat kematian itu sesuatu yang sangat-sangat menakutkan. Baik, saya bicara. Jadi coba kita renungkan, kita rasakan. Saya ulangi. Orang yang terperangkap dalam gaya hidup kegelapan kuantiti, yang penting banyak, yang penting lama, yang penting bla bla bla.
Ini akan menimbulkan apa? Rasa takut. Pasti akan kematian. Kematian semakin menakutkan bagi orang yang amat mengutamakan kuantiti. Padahal, ya kata orang-orang bijak, janganlah kita ini sedih karena kematian. Tapi hendaklah kita sedih jika kita merasa belum cukup bekalan menghadapi kematian. Apatah lagi usia manusia, mau 30 ke 40 ke 60 ke 70 ke 100 ke 120 ke. Itu sepenuhnya ya ini urusan Allah Subhanahu wa taala. Sepenuhnya hak mutlak Allah. Masyiatullah. Profession apa saja, ikhtiar apa yang kita lakukan, hakikatnya sebenarnya, katalah kita jaga makanan, kita berusaha bersungguh-sungguh, bahkan profession kedokteran sekalipun, perubatan sekalipun, bukan dapat memperpanjang usia. Betul. Apa kita pikir menjaga kesehatan itu boleh memperpanjang usia? Tidak. Quran sudah beritahu, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak dapat memperpanjang usia. Habis kalau tidak dapat memperpanjang usia, kenapa kita mesti suruh jaga kesehatan? Kenapa mesti ada fakulti kedokteran? Kenapa setiap tahun melahirkan sejumlah dokter yang tidak sedikit? Profesi, perubatan, kedokteran, usaha hidup sehat. Tugas kita jadi mempersembahkan ikhtiar-ikhtiar, usaha-usaha yang terbaik. Dan itu adalah ibadah. Itu adalah ibadah. Menjaga nikmat yang Allah anugerahkan pada kita itu ibadah. Hasilnya nanti sesuai dengan yang kita harapkan atau tidak, tak jadi masalah. Kita sudah berusaha untuk hidup sehat. Kita sudah berusaha untuk berubat, merawat kesehatan. Yalah harapannya kalau jaga kesehatan umurnya 100 tahun lah. Tidak. Berusaha untuk jaga kesehatan, bahkan ada dokter pribadi patuh akan nasihatnya. 40 tahun meninggal. Tadi masalah. Jangan dianggap sia-sia kita berusaha menjaga kesehatan. Berikhtiar, itu bukan sia-sia, itu ibadah. Kita telah pelajari pada sisi yang lepas. Tawakal tanpa ikhtiar, itu tawakal yang palsu. Ikhtiar tanpa menyerahkan hasilnya pada Allah, itu kesombongan yang luar biasa. Ingin sehat, ingin selesai hidup bahagia, tetapi tidak mau berusaha. Yang penting apa? Itu urusan Allah. Terpulang Allah. Kalau Allah panjang umur, panjanglah. Pendek-pendeklah. Sehat-sehatlah. Sakit-sakit. Kan kita ini semua telah diakan ya Allah. Tawakal tu ala Allah. Tanpa mau berusaha. Itu tawakal yang palsu. Sementara orang rajin ikhtiar, bla bla bla. Tapi tidak menyerahkan hasilnya pada Allah, karena dia fikir boleh menentukan hasil ikhtiarnya, itu kesombongan yang luar biasa. Jadi nampaknya sudah saatnya lah, tiba saatnya kita untuk kembali kepada pemahaman yang betul tentang kehidupan dan dengan kematian. Sebagai suatu kehidupan dan kematian ini kita lihat sebagai satu sebuah skenario lah.
Sebuah skenario daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menguji siapa di antara kita yang terbaik amalnya. Yang terbaik yakni yang berusaha. Bila susah berusaha untuk senang, bila sakit berusaha untuk sembuh. Bila tak tahu berusaha untuk tahu, bila mundur berusaha untuk maju. Bila tak baik berusaha untuk baik. Bila bengkok berusaha untuk lurus. Ini yang diuji. Hasilnya kita tak tahu, sudah berusaha mati, umur pendek. Tak masalah. Tidak ada masalah. Sebab itu bukan urusan kita. Urusan kita hanya disuruh mempersembahkan usaha yang terbaik. Amalan. Dan itulah yang akan dinilai oleh Allah. Sehingga walaupun jika sekiranya kuantiti umur yang Allah berikan kita itu hanya sedikit, tapi insya Allah berkualiti. Sehingga kita tersenarai sebagai orang yang ahsanu amalah. Ahsanu amalah. Baik. Tadi saya sudah katakan, orang yang terperangkap dalam kegelapan kuantiti, ingin panjang. Bahkan ketika mungkin ada yang menyambut hari jadinya yang ke-120, doanya pun masih panjang umurnya. Minta panjang, mau berapa panjang? Semakin kuat keinginannya untuk panjang umur, tahu jamaah sekalian, semakin bertambah rasa takutnya akan kematian. Ya, dan itu bahaya. Sebab kematian, tadi katakan, bukan takut pada kematian, takut jika sekiranya bekalan yang ada hingga saat ini belum cukup. Sedangkan Allah akan panggil setiap kita bila-bila masa sesuai dengan kehendaknya. Bahkan tak ada notis sebelumnya diberikan pada kita. Akhirnya apa? Tengok penutup ayat yang ke-7 tu. Bagian akhir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala in qulta innakum mab'utsun min ba'dil maut la yaqulanna alladhina kafaru in hadza illa sihrun mubin. Bagian terakhir ya, penutup ayat yang ke-7. Coba lihat. Dan demi jika engkau, wahai Muhammad, bertanya, kata pada mereka, beritahu pada mereka yang mengingkari hari pembalasan, karena mereka yakin hidup hanya di sini, tidak ada yang di sana. Sebab itu kalau dia ingin senang di sini, ingin senang selama-lamanya. Dan bila susah di sini, biasanya tak tahan, mati aja lah. Sebab bagi mereka, apa hidup susah, elok mati. Apalagi, bila mati terus jadi tanah. Sementara yang senang, tak mau mati. Karena buat apa mati? Bila mati jadi tanah, elok senang berpanjangan. Tengok. Orang yang terperangkap dalam pemikiran seperti ini, bila engkau beritahu wahai pada mereka, innakum mab'utsun min ba'dil maut. Wahai kamu sekalian, sesungguhnya kamu nanti akan dibangkitkan. Orang-orang yang akan dibangkitkan selepas kematian. Kamu senang di sini ke, kamu akan mati, sebab itu akan dibangkitkan. Kamu menderita susah di sini, sengsara di dunia ke, kamu juga akan mati dan nanti kamu akan dibangkitkan. Sehingga tidak ada perbedaan antara yang senang di sini, yang susah di sini, yang panjang umurnya, yang pendek umurnya, melainkan semuanya pasti mati dan setelah mati akan dibangkitkan. Apa kata mereka? La yaqulanna alladhina kafaru. Niscaya orang-orang kafir akan berkata, akan menjawab, akan berkeyakinan
In hadza illa sihrun mubin. Tiadalah ini merupakan sihir yang nyata. Ini karut, ini cerita karut. Saya ulangi, orang yang senang di sini dan tak mau susah, pasti ingin lama hidupnya. Pasti. Sebab kalaulah dikatakan mereka, ini orang yang inilah, yang senang nih. Kalau disuruh pilih, kamu nak terus senang di sini, atau kamu nak mati terus jadi tanah. Dan tak ada selesai. Oh, saya nak senang terus. Kata yang senang. Bagi yang susah, hidupnya susah, menderita. Lalu ditanya, pilih satu di antara dua. Kamu nak susah terus menderita tiap hari di sini, dalam jangka masa lama, atau kamu nak mati? Dan bila mati jadi tanah, selesai. Oh, saya nak mati. Saya mati. Sehingga yang susah pun ramai yang bunuh diri karena dia yakin mati penyelesai masalah. Bagi senang tak mau mati. Karena bila mati, ya habislah masa untuk menikmati kesenangan hidup. Jadi bagi mereka, mana orang mati hidup semula? Tak ada mati-mati ya. Jadi itu bagi yang susah ingin cepat mati. Karena bila mati selesai masalah. Bagi yang senang tak nak mati. Allahu Akbar walillahil hamd. Bagi mereka, kehidupan selepas kematian, dibangkitkan setelah mati itu hanyalah sihir yang nyata. Ada orang berfahaman seperti ini daripada dahulu mungkin hingga hari ini. Disebut sebagai golongan Dahriyah. Fahaman dia Dahriyah, orangnya Dahriyun. Itu dinyata oleh Allah, jangan boleh lihat dalam surah Al-Jathiyah contohnya ya. Orang-orang yang seperti ini dinyata oleh Allah dalam surah Al-Jathiyah ayat 24. Coba perhatikan Al-Jathiyah 24. Jumpa? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr wa ma lahum bidzalika min ilmin innahum illa yadhunnun. Wa qalu, dan mereka berkata, ma hiya, tiadalah ini, kehidupan ini yang kita sedang alami ini, yang sedang kita nikmati ini, tiadalah ianya illa, kecuali hayatuna ad-dunya, yakni kehidupan kita yang sekarang, yang di sini dan yang kini. Kehidupan itu hanya yang di sini dan yang kini, itu ad-dunya. Di sinilah namutu, kita akan mati. Tentang kematian kami percaya. Wa nahya, dan di sini kita hidup. Sekarang kita hidup, nanti akan mati. Mereka kata, kami bukan tidak mempercayai adanya kematian. Kami percaya tuh, nenek moyang kami sudah mati. Kami percaya. Seakan-akanlah mereka dengan berani, dengan yakin kata begitu. Mentang Pak Nabi. Muhammad, kami yakin. Kamu tak payah beritahu. Kami dah yakin. Pasti akan mati. Pasti. Yang kami tentang, yang kami nafikan itu, bila orang mati hidup semula itu tak mungkin. Karena kita hidup, bukan kita mati ke mati hidup atau mati hidup, hanya di sini dan kini.
Tidak ada lagi kehidupan selepas kematian. Mati sudah selesai. Wa ma yuhlikuna illa dahr. Dan tidak ada yang membinasakan kami, yang menyebabkan kita nanti akan mati, illa dahr. Kecuali masa. Masa. Dan itu sifat alam semesta. Semuanya rusak karena masa. Pokok hari ini tumbuh. Makin besar, besar. Karena bila masa hidupnya sudah agak lama, sudah mulai kering, reput, tumbang, mati, jadi tanah. Unta lahir hari ini, makin besar, tua, sakit, mati. Masa yang menentukan. Mungkin orang sekarang yang macam kereta. Awak baru beli, cantik, sedap dipakai. Lama-kelamaan rusak, hantar bengkel, tukar skru, tukar itu, tukar. Selagi masih ada spare part yang rusak dan masih ada penggantinya, boleh jalan kereta. Suatu saat kereta awak ini terlalu banyak rusaknya. Banyak tempat-tempat di bagian-bagian itu rusak, ini rusak. Dan tidak lagi dapat di-repair. Atau mungkin tidak ada spare part lagi. Kilang dah tak keluarkan. Kereta akan rusaklah. Wang dah tak guna. Termasuk kita. Kita hancur tu karena faktor masa usaha sudah dan selesai. Ibarat kendaraan, ada yang rusak, tak boleh diganti atau tidak ada spare part-nya. Selagi mana ada spare part dan boleh di-repair, boleh pakai. Manusia macam tu juga. Bila mati, sudah balik pada asalnya. Faktor masa. Jadi mereka tidak percaya bahwa mati itulah ajal yang Allah telah tetapkan. Mereka tidak percaya. Wa ma lahum bidzalika min ilmin. Sedangkan mereka berfahaman seperti itu, sama sekali tidak berdasarkan ilmu, tidak berdasarkan alasan, tidak akan hujah. In hum illa yadunun. Tiadalah mereka, jadi hanya sangkaan. Jadi soalangi, ini orang-orang, contoh orang-orang yang terperangkap dalam kegelapan kuantiti. Bukan mereka menafikan kematian, tapi mereka takut akan mati jika hidup mereka di sini senang lenang. Bukan mereka menafikan akan adanya kematian, bahkan mereka ingin segera mati. Jika hidup mereka susah, bunuh diri. Bagi yang ingin segera mati, karena kesusahan yang dialaminya, kenapa mereka begitu berani bunuh diri? Ya karena mereka tidak percaya ada kehidupan selepas kematian. Jadi buat apa hidup lama-lama? Jika hidupnya susah. Bagi yang susah, kenapa takut mati? Bagi yang senang, kenapa takut mati? Ya kenapa nak mati? Hidup senang lenang. Elok nikmati sepanjang yang boleh. Walaupun akhirnya mati juga. Subhanallah. Jadi pelik orang-orang yang tidak meyakini adanya hari kebangkitan setelah kematian. Ini pelik. Ada yang terlalu berani mati kerana kesengsaraan hidup yang dialami. Hidup di sini dan kini. Ada yang terlalu takut mati kerana kesenangan, kebahagiaan yang mereka rasai selama hidup di sini. Apa seperti itu kehidupan? Jadi alangkah sia-sianya lah. Alangkah sia-sianya. Tapi itulah keyakinan mereka. Satu. Yang kedua, ini makna pertama, yang betul-betul golongan pertama ini tak yakin, sedikit pun tak ada keyakinan akan adanya
kehidupan selepas kematian. Atau orang mati hidupkan semula. Ada golongan yang lain, wah ini lebih kurang aja lah, ini sesat juga lah. Dia percaya ada kematian. Dia tidak percaya adanya kehidupan selepas kematian, tetapi mereka tidak meyakini adanya kehidupan selepas kematian itu kerana meragui akan kuasa Allah. Saya tak percayalah orang mati hidup semula. Sebagi saya, tak mungkin Allah berkuasa menghidupkan yang itu. Dia lebih kepada pelakunya yang diragukan. Menafikan kuasa Allah atau paling tidak meragukan akan kuasa Allah menghidupkan semula orang yang dah mati. Sama aja lah ini, sama-sama kufur lah. Sama-sama kufur. Bulan pertama tadi memang tak percaya sama sekali lah. Dia yang mereka nafikan bukan kuasa atau tidaknya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mereka adalah memang tidak ada. Jika Allah berkuasa pun tidak mungkin orang mati hidupkan semula. Itu yang pertama. Yang kedua, orang mati tak mungkin hidupkanlah. Sebab bagi saya Allah tidak mungkin punya kuasa menghidupkan yang dah mati, yang hancur lebur. Macam mana nak hidupkan? Nah ini menafikan kuasa Allah. Atau tidak meragui akan kuasa Allah. Nah, kepada orang yang meragui akan kuasa Allah, menghidupkan semula, sehingga mereka tidak meyakini ada kehidupan selepas kematian, Allah jawab, Allah respon keyakinan mereka itu, dan Allah rekodkan jawaban Allah di dalam surah Ar-Rum ayat 27. Coba lihat. Surah Ar-Rum ayat 27. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tidak ya? Kena tengok ayatnya ya. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Bagi mereka yang tidak meyakini bahawa Allah berkuasa menghidupkan yang mati, bagi mereka yang meragui bahawa Allah berkuasa menghidupkan orang yang dah mati, ini jawapan Allah. Wa huwa, dan dialah Allah alladzi dat yang yabda'u, dialah yang memulakan al-khalqa, segala ciptaan. Segala yang mawujud, dialah yang memulakan ciptaannya. Artinya Allah berkuasa mengadakan benda yang ada ini daripada tiada. Dengan kuasa yang mutlak, Allah berkuasa mengadakan sesuatu dari tiada. Menghidupkan sesuatu dari yang mati. Semua asal tidak ada, termasuk kita tidak ada. Tapi sekarang diadakan. Itu kuasa Allah. Tsumma yu'iduhu. Kemudian Allah akan mengulanginya. Mengembalikannya. A'ada yu'idu, mengulangi. Artinya apa? Asalnya kita tiada. Dengan kuasa Allah, Allah berkuasa mengadakan, mewujudkan kita. Sekarang sudah ada. Menghidupkan.
Dengan kuasanya juga nanti Allah akan tiadakan kita, matikan. Nah, itu mereka hingga ini mereka percaya ni. Masih percaya. Tak ada yang dinafikan. Orang kafir kan percaya kita dia siapa yang cipta bumi langit? Allah. Siapa yang cipta kamu? Allah. Percaya. Nanti kamu mati atau tidak? Mati. Percaya. Hingga itu percaya. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala kemudian nanti dia akan mengembalikan, yakni menghidupkan semula apa yang dah mati atau mengadakan semula sesuatu yang dah tiada. Tidak ada, kemudian menjadi ada, kemudian jadi tiada, kemudian Allah kembalikan jadi ada semula. Mati, kemudian Allah hidupkan, kemudian Allah matikan, kemudian Allah hidupkan semula. Asalnya tak ada, menjadi tiada, ini orang kafir masih percaya. Tak kira golongan pertama, golongan kedua, percaya. Yang keempat tu, peringkat keempat. Kemudian Allah adakan semula, itu mereka tak percaya. Karena bagi mereka, mana mungkin Allah ada kuasa seperti itu. Dah jadi tanah mana boleh. Lalu Allah suruh gunakan logik berfikir mereka. Allah suruh mereka menggunakan logik berfikir atau berfikir logik. Seakan-akan Allah itu begini. Coba kamu fikirkan dengan akal fikiran kamu, wahai hambaku. Kamu meyakini aku berkuasa menciptakan sesuatu dari tiada menjadi ada. Betul? Ya, betul. Bumi langit engkau yang cipta aslinya tidak ada. Kamu meyakini aku berkuasa menghidupkan sesuatu yang mati. Ya, betul. Karena semua kita saya mati kemudian hidup. Kenapa pula kamu tidak meyakini aku bahwa aku juga berkuasa mengadakan semula apa yang tiada atau menghidupkan semula sesuatu yang dah mati? Wa huwa ahwanu alaihi. Tengok. Wa huwa sedangkan menghidupkan semula itu lebih mudah atas Allah. Ini logiknya ya Mas kan. Jangan disandarkan pada kuasa Allah. Kalau kita disebabkan pada kuasa Allah, bagi Allah sama sahaja. Menghidupkan kita daripada tiada dahulu, atau nanti menghidupkan semula bagi Allah sama. Tidak ada yang lebih mudah. Bila Allah kata menghidupkan orang yang dah mati, membangkitkan orang dalam kubur, itu lebih mudah atas Allah daripada menciptakannya daripada tiada dulu. Itu bila dinisbahkan kepada kita. Bagi Allah kun fayakun. Jadi ayat ini jangan difahami, oh rupanya Allah menciptakan kita dari tiada rupanya lebih susah daripada menghidupkan kelak di akhirat. Bukan. Bagi Allah tak ada yang susah, tak ada ini senang, ini lebih susah, ini sangat susah, ini sederhana, ini tak. Sama. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Ayat ini, struktur ayat ini, yakni Allah nak suruh mereka gunakan logik fikir. Coba kamu fikirkan, logik kamu. Kalau kamu meraguilah kuasa aku, apakah kamu fikir menghidupkan yang dah mati, menghidupkan yang mati jadi hidup semula, itu lebih susah? Logiknya sepatutnya mengadakan sesuatu dari tiada, itu lebih susah daripada mengadakan sesuatu yang tiada yang pernah ada. Yang pernah ada. Menghidupkan sesuatu daripada yang mati, tak betul. Itu sebenarnya lebih susah dibandingkan dengan menghidupkan semula benda yang mati yang pernah hidup sebelumnya. Kan begitu ya logik kita. Logik kita begitu. Tapi lagi-lagi ini jangan dinisbahkan pada Allah sehingga Allah rupanya beritahu kita ya. Ada kerja Allah yang Allah melakukannya dengan susah payah. Ada yang Allah melakukan dengan senang. Bagi Allah maha berkuasa. Sebab itu saya katakan ayat ini ditujukan pada orang yang meragui kuasa Allah. Sebab bagi mereka, susah ini mustahil. Macam mana orang mati hidup semula?
Tapi mereka mengakui Allah lah yang mengadakan semuanya. Mereka mengakui kuasa Allah mengadakan sesuatu daripada tiada. Kenapa pula tiba-tiba mereka meragui kuasa Allah mengadakan semula benda yang dah tiada, yang pernah ada. Jadi cara berfikir mereka tidak teratur. Gitulah. Nalakan logik menjadi tak logik. Ini hebatnya. Jadi Allah, karena mereka gunakan akal, ya, Allah rangsang, Allah suruh mereka gunakan akal. Walahul mathalul a'la fis samawati wal ardi, dan seterusnya. Sebab bagi Allah, jemaah sekalian, mengadakan triliun orang daripada tiada, ada menghidupkan semula triliun manusia selepas kematiannya, sangat-sangat mudah. Nak menghidupkan yang mati, bertriliun orang mati, sama aja dengan menghidupkan satu. Firman Allah dalam surah Luqman ayat 28. Ini Allah suruh gunakan ini nih, dirangsang pikiran kita nih. Saya nampaknya orang-orang ni banyak gunakan fikir nih, logik nih. Jadi Allah jawab, kalau kamu fikirlah menghidupkan banyak orang tu susah. Apalagi yang matinya dah lama, ada yang baru mati. Ada yang dah reputnya, dah tak nampak kesan-kesannya. Ada yang baru reput. Berselerak pula, ada yang di perut ikan, ada di perut rimau, ada di telan bumi, ada yang tak tahu di mana berkecainya, serpiannya, karena meletup ketika apa aja Allah. Luqman 28. Ma khalqukum wala ba'thukum illa ka nafsin wahidah. Innallaha sami'un basir. Allahu Akbar. Ma khalqukum, tidaklah penciptaan kamu. Tidaklah aku menciptakan kamu. Itu kalau gunakan apa ya? Ini kan masdar sorry ya. Jadi mana? Tiadalah penciptaan kamu atau tiadalah perbuatan aku mencipta kamu. Wala ba'tukum, dan tiadalah kebangkitan kamu, dan tidaklah aku membangkitkan kamu selepas mati. Itu maksudnya. Illa, kecuali kanafsi wahidah. Allahu Akbar. Hanya seperti mana aku cipta atau aku bagikan nafsun wahidah. Sama. Menciptakan kamu yang jumlahnya triliun daripada tiada, dan membangkitkan semula selepas kematian kamu yang jumlah kamu bertriliun dengan berselerak di mana-mana, bagiku sangat mudah. Macam membangkitkan nafsun wahidah. Ya, kalau sebagai analogi je sekalian, sebagai analogi lah. Ini bukan contoh, bukan analogi yang betul sangat ya, sebagai hanya untuk membantu kita memikirkan buat analogi lah. Jamaah sekalian, kalau kita nak padamkan lampu di seluruh rumah, setiap rumah di Kuala Lumpur ini, rumah di Lembah Kelang ni lah, kita nak padamkan lampu di semua rumah di Lembah Kelang, termasuk lampu jalan lah, lampu apalah apanya, kilang, lampu kedai. Memang susah, memakan masa yang sangat lama. Lampu dapur satu switch, tutup dulu. Pilih air satu rumah pun kadang Masya Allah, switch lampunya ada berapa tu? Berpuluh-puluh kalau rumahnya rumah banglo. Belum lagi rumah kedai, belum lagi apartmen, kondominium. Berapa switchnya? Satu. Lenguh. Kadang ada masih hidup, tapi tak tahu nak cari switchnya kat mana. Iyalah, kita. Tapi logiknya mudah. Tanya pada TNB. Tanya TNB.
Kan ada switch dia, main switch dia untuk on dan off. On saja seluruh lampu di Lembah Kelang menyala. Hidup serentak. Off-kan saja seluruhnya. Jadi padamkan berpuluh-puluh ribu lampu dengan menyalakan berpuluh-puluh ribu hanya macam memadamkan dan menyalakan sebuah lampu. Tutup switch on. Tapi yang paling pesona TNB tahulah. Mati serentak. Kita kalau nak suruh padamkan satu persatu, makan berapa minggu katalah. Seluruh bangunan di Lembah Kelang. Itu belum lampu yang ada di kondominium, di apartemen, yang berpuluh tingkat. Itu pun ada yang tercicir. Kenapa masih hidup lampu ni? Yalah masih hidup. Semua sudah tak tahu kat mana tak. Masya Allah. Itu analoginya lah. Ya. Tepat sangat pun tidak. Tapi insyaAllah boleh membantu memahaminya. Allah kata, kamu fikir menghidupkan makhluk hidup yang jumlahnya bertilun ini dengan menghidupkan semula dari kematiannya, kamu fikir kamu susah? Kamu fikir kami susah? Kata Allah. Tidak. Aku cipta kamu dahulu, berbaru sekarang jumlah banyak dan matikan, kemudian hidup semula. Kanafsin wahidah. Jadi bila dinisbahkan pada Allah, tidak ada yang susah. Tapi bila dinisbahkan pemahaman kepada kita, Allah buat perbandingan dalam surah Ar-Rum ayat 27 tadi. Ya, membangkitkan benda yang dah ada, menghidupkan semula benda yang pernah hidup, itu lebih mudah lah. Itu bila dinisbahkan pada kita. Yasir. Kullu amrin alaihi yasir. Kata Imam At-Tahawi. Segala sesuatu itu sangat mudah. Sangat mudah bagi Allah. Yasirun. Laisa fihi ma yahtaju ila taudih. Allah tidak perlu hajat itu, perlu perangkat itu, tidak perlu, oh belum cukup lah, tak boleh. Ini lampu ni tak boleh nyala lah, sebab ini masih ini ada, tak ada. Ya, Allah kata semudah baca kun lah. Kun dah. Subhanallah. Ya. Sebab itulah jangan diartikan, yang difahami ahwanu tadi, bahwa ahwanu alih tadi, laisa fi kalamihi rahimahullah fadalah bainal amrayni. Bukan bermakna firman Allah itu Allah nak membandingkan dua perbuatannya. Yang ini susah, yang ini lebih mudah. Bukan. Bi anna hadzal amra yasirun Allah. Karena semua segala urusan bagi Allah itu mudah. Wal amrul akhar aisar katalah. Yang ini mudah, yang ini lebih mudah, yang ini susah. Oh tidak, sama sekali tidak. Jadi tidak ada tafawud ya. Tidak ada tafawud. Dan itu dinyata oleh Allah di dalam ayat yang lain, surah Al-Ankabut ayat 19. Begini jamaah sekalian ya. Ayat Al-Quran ini saling mentafsirkan, saling menjelaskan antara satu dengan yang lain gitulah. Sebab itu saya pikir pemahaman yang tepat baca Al-Quran ini bukan memilih satu ayat sahaja. Ya, ibaratnya kita buat satu pemetaan. Bila Allah bicara tentang hari kebangkitan, ya tentulah melihat banyak ayat sehingga kita dapat gambaran yang menyeluruh, yang sumul, bukan satu-satu. Kalau satu-satu nanti, kenapa ni sekejap Allah kata ini lebih mudah, ini kata ini semuanya mudah, senang. Nah, itu bila kita baca semuanya, kita akan dapat gambaran yang komprehensif. Contohnya, setelah tadi, karena mula-mula Allah bandingkan, yang ini mudah, yang ini lebih susah. Yang ini macam menghidupkan satu. Tapi akhirnya semuanya bagi Allah sangat mudah. Itu dinyata dalam surah Al-Kabut ayat 19. Lihat ayatnya. Jangan tak dilihat ya. Saya yakinlah jamaah sekalian walaupun nampaknya kita ini sedang berhadapan tapi tidak juga. Walaupun mungkin sedang berdialog tapi sebenarnya monolog. Tapi saya yakin sebab saya tidak tahu.
Walaupun jangan boleh melihat saya, tapi saya tidak dapat melihat jamaah sekalian. Tapi saya yakin. Awalam yarau kaifa yubdi'ul khalq. Awalam yarau kaifa yubdi'ullahul khalqa thumma yu'iduh. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Awalam yarau, dan tidakkah mereka, khasnya orang-orang kafir lah, telah melihat kaifa, bagaimana yubdi'u, memulakan Allahu, oleh Allah, al-khalqa, akan segala ciptaan. Orang kafir dipersilakan oleh Allah untuk mengkaji bagaimana asal usul benda yang mewujud. Macam mana pokok tercipta, macam mana bumi langit tercipta pada awalnya. Sila. Dan mereka, oh begini asal usulnya. Tsumma yu'iduhu, kemudian Allah mengulanginya. Seada mengulangi penciptaan atau mengembalikan semula selepas matinya. Yang sekalian, sekarang banyak, katalah dalam dunia kedokteran, banyak doktor, pakar. Ya, pakar kanak-kanak lah, pakar otak, pakar mata, pakar gigi, pakar telinga, pakar kulit, pakar jantung. Kenapa pakar ya? Ya, kerana benda yang dikaji itu, contoh katalah orang, dokter pakar mata, belajar tentang mata. Macam mana mata ini, macam mana sarafnya, macam mana boleh melihat, bla bla bla. Kajiannya tentang mata belum sempurna. Baru mukadimah, mata orang yang dikaji sudah rusak. Coba. Sudah rusak. Kan tak boleh lagi dikaji. Jangan khawatir. Tengok mata orang lain. Sebab Allah mencipta mata yang rusak tadi dengan mata orang lain sama. Macam mana bekerjanya mata, macam mana boleh melihat, sama betul susunannya. Sama. Itu namanya yu'idu. Hari ini Allah mencipta bayi yang baru lahir. Proses, macam mana proses penciptaan bayi yang baru lahir hari ini? Oh, daripada ini. Ya, kalau ikut Al-Quran, proses bertahap daripada alaq, ada nutfah. Nutfah jadi alaqah. Alaqah menjadi mudghah. Mudghah ada tulang. Tulang proses ini. Seorang doktor nak belajar, belum faham betul. Tak apa. Esok ada bayi lahir. Kaji semua manusia. Proses penciptaan di dalam rahim sama. Sebab Allah mengulangi cara yang sama. Sehingga alam ciptaannya boleh dikaji. Anda bayangkan jika Allah menciptakan alam ciptaannya, kata mencipta manusia dengan cara berbeza-beza. Bayi yang baru lahir hari ini, cara Allah menciptakannya macam ini. Bayi yang sedia lagi di sana, Allah mencipta dengan cara lain. Yang lain cara. Semua bisa. Ya, alam tak boleh dikaji. Ini lain lah. Ini lain lah. Ini lain lah. Karena Allah yu'iduhu. I'adah. I'adatul khalqi. Mana pertama, Allah mengulangi penciptaan itu. Sehingga cara Allah menciptakan saya, sama dengan proses Allah menciptakan orang tua saya, atuk saya. Sama dengan cara Allah menciptakan anak cucu saya nanti. Sama. Ada i'adah. Jadi kan ada i'adah, boleh dikaji, boleh difahami. Makna pertama. I'adah makna kedua, nanti bila sudah tiada, Allah ciptakan semula. Dan itu inna dzalika 'ala Allah yasir. Sesuatu itu sangat mudah. Yasir, sangat mudah. Allah tidak menghadapi apa-apa masalah. Maha suci Allah. Ima i'adah makna pertama, mengulangi ciptaan. Wa ima i'adah makna yang kedua, yakni mengadakan semula selepas tiada. Ini. Tapi ucapan mereka tadi di atas, ini adalah sihir yang nyata. Itu namanya istibad kalau dalam bahasa Arabnya. Istibad itu yakni sesuatu yang dianggap jauh, sesuatu yang dianggap mustahil gitulah.
Sesuatu yang bagi Allah atau bagi orang yang beriman, sesuatu sangat mudah bagi Allah. Tapi bagi orang yang tidak beriman, itu suatu yang mustahil. Pelik ya. Betul, kalau kita nisbahkan, kalau kita kaitkan kita kepada kemampuan kita, memang benda itu mustahil. Macam mana orang mati, hidup semula. Ya, kita nisbahkan pada kita. Tapi coba kalau kita nisbahkan pada Allah, oh iyalah, bagi Allah mudah. Kenapa kita kata mustahil? Kenapa orang itu kata mustahil? Orang mati hidup semula. Karena disebabkan pada dirinya. Mustahil bagi saya. Kenapa dia tidak menganggap mustahil ketika Allah menciptakan dia daripada tiada? Itu yang saya katakan awal tadi. Orang-orang yang golongan seperti ini, yang berfahaman seperti ini, cara berfikirnya tidak teratur. Ia mengakui kuasa Allah menciptakan sesuatu dari tiada. Tiba-tiba ia menafikan, meragui kuasa Allah mengadakan semula selepas ia tiada. Kan pelik itu. Peliknya pula, ketika Allah menciptakan dirinya, Allah tidak melibatkan dia. Oh, saya percaya karena kami tidak dilibatkan dan ternyata sekarang kami sudah wujud, kami cari apa. Nanti pun ketika Allah menghidupkan semula orang ini, pun tidak libatkan dia. Jadi dalam penciptaan, kehidupan, kematian, kehidupan dan semula ini, Allah tidak libatkan kita sama sekali, tak minta pendapat, tak minta apa lagi idea, tidak disuruh untuk beri bantuan sikit-sikit pun, tak apalah sikit-sikit, tak ada. Bila kita tidak libatkan sikit pun tak, Allah tak tanya kita, lalu apa haknya kita nak mempertikaikannya. Tapi itulah dasirah manusia. Pelik sungguh. Sebab dari awal cara fikirnya sudah tidak teratur. Bahkan mereka kata, "Aidza mitna wa kunna turaba, dzalika raj'un ba'id." Adakah apabila kami telah mati dan kami telah menjadi tanah reput, kami akan dibangkitkan? Kalau betul-betul lah benda itu berlaku, seperti mana yang engkau katakan, dzalika raj'un ba'id. Itu satu bentuk pengembalian hidup semula yang baik, jauh, mana tak mungkin lah. Tak mungkin sekali. Jadi sebenarnya mereka hanya berpunyai pada cara berfikir yang tidak teratur itulah. Tidak teratur. Bagaimana, apa maksudnya mereka tidak beratur? Ya, karena mereka sedikit pun tidak meragui kuasa Allah menghidupkan mereka dari tak ada tiada, mengadakan mereka dari tiada. Itu mereka tidak ragui sama sekali. Tiba-tiba mereka meragui kuasa Allah menghidupkan semula setelah mereka nanti mati. Itu kan pelik. Itu yang saya daripada cara berfikirnya tidak jujur. Ya. Tidak. Mereka bahkan kata, adakah apabila kami mati, kami dah jadi tanah, kami akan hidup. Dzalika raj'un ba'id. Itu satu pengulangan kehidupan yang mustahil. Jauh. Allah rakamkan ucapan ini dalam surah Qaf ayat 3 itu ada itu. Annahu khatabal ibad bima ya'kilun. Jamaah sekalian, ketika Allah berfirman kepada kita tadi, membangkitkan semula itu lebih mudah atasnya. Itu sebenarnya Allah bercakap, berkitab kepada mereka bima ya'kilun, sesuai dengan apa yang mereka fikirkan. Itu tadi saya katakan. Dinisbahkan kepada kemampuan mereka. Bukan kepada Allah. Dinisbahkan kepada, kalau ikut, seakan-akan beginilah, apalah aku ikuti cara kamu berfikir. Menurut kamu, orang mati mustahil hidup semula. Itu cara berfikir kamu. Allah kata, tak apalah aku ikuti. Bukankah membangkitkan orang yang dah mati lebih mudah
daripada menghidupkan dahulu sebelum dia hidup. Itu maksudnya. Allah mengikuti cara berfikir mereka. Fa'alamu annahu yajibu ayakuna idamul ba'su ashal minal ibtida'. Sebab itu Allah kata menghidupkan itu jauh lebih mudah daripada memulakan. Mengadakan sesuatu yang pernah ada lebih mudah daripada mengadakannya daripada tiada. Fi takdirihim wa hukmihim. Itu bila nisban pada kemampuan kita. Dan ini yang kata Syekh Shalih Ibn Utsaimin, hadhihi dilalatun aqliyah. Inilah dalil akal. Ayatnya wa huwaladzi yabda'ul khalqa itu dalil nakli. Tapi isi kandungan dalil nakli itu dalil akli. Nah, ini menarik sekali ini. Ayat-ayat seperti ini dalam Quran banyak. Karena itu firman Allah dalam Al-Quran namanya dalil nakli. Dalil nakli. Tapi isi kandungan dalil nakli itu dalil akli. Wah, ini akhirnya dibincangkan panjang lebar jemaah sekalian. Khasnya oleh ulama, oleh sarjana-sarjana kini. Sejauh mana hubungan, keserasian hubungan antara dalil nakal dan dalil akal. Nakli dan akli. Dan sejauh mana kedudukan akal dalam memahami dalil nakal. Ulama sarjana kini mempunyai luar biasa itu, sangat menarik. Ya, ada yang memahaminya masih di bawah bimbingan wahyu, sehingga pemahamannya betul. Tentang hubungan nakli, kedudukan nakli dan akli. Ada yang tak dibimbing oleh wahyu, akhirnya jadi terlajak keluar jauh. Sehingga kadang dalil akli didahulukan dalil nakal. Sehingga semua dalil nakal itu mesti diaklikan. Yang tidak sesuai akal, itu sudah. Itu golongan rasionalis. Rasionalisme itu sudah tidak lagi menyembah Allah yang menurunkan ayat suci, yang menciptakan, memberikan mereka nikmat akal, fikiran, tapi mereka sudah menyembah akal. Rasionalisme sudah menyembah rasio. Itu sesatlah. Ya, itu yang sekarang sedang sedang dikaji dengan lebih tekun, sedang digarap. Merupakan garapan yang dianggap penting khasnya oleh sarjana-sarjana Islam kini. Lebih dalam. Orang dahulu sudah mulai, tapi sekarang dikembangkan. Ya, contoh ayat yang kita baca tadi. Kalau kita lihat dari ayatnya, memang itu ayat Quran, kalau itu dalil nakli. Tapi isinya bahwa dia lebih mudah bagi Allah. Supaya begini. Itu dalil akli. Shalih Ibn Utsaimin kata, hadhihi dilalatun akliyah. Menarik sekali. Fal aqlu yu'minu imanan kamilan. Akal ini akan beriman. Orang yang punya akal akan beriman dengan iman yang sempurna. Bi anna man qadara 'ala al-ibtida'. Zat yang berkuasa memulakan ciptaan, fahuwa qadirun 'alal i'adah min babil aula. Maka dia juga pasti berkuasa mengulangi ciptaannya. Itu secara akalnya. Jadi apa ya? Memang menarik. Menarik. Ini bermakna Islam benar-benar menghargai atau memberikan tempat yang mulia kepada akal fikiran manusia. Walaupun
Fikiran manusia akal bukan satu-satunya ya, bila berapa dengan wahyu. Sebab ada wahyu-wahyu Allah, isinya yang akal tidak diberi kemampuan untuk memahami. Bukan tak masuk akal. Bukan tak logik. Akal kita tak diberi kemampuan yang cukup. Khasnya berkaitan dengan perkara-perkara yang gaib. Gaib itu santapan iman. Ya. Kita mesti beriman sahaja. Indah yang tersyaratkan golongan dahriyah. Golongan dahriyah. Saya ingin sampaikan apa kata Ibnu Katsir ya, supaya lebih lengkap penjelasan ini tentang golongan dahriyah tadi. Golongan dahriyah namanya. Saya kutip daripada tafsir Ibnu Katsir, yukhbiru ta'ala an qaulid dahriyah minal kuffar. Allah memberitahu pada kita tentang ucapan atau keyakinan dahriyah. Orang-orang kafir dahriyun. Wa ma wafaqau min musyrikiil Arab ingkaril ma'ad. Dan juga golongan orang-orang musyrik Arab dan juga orang musyrik kini yang sekepala, sealiran, sefahaman dengan mereka. Yakni mengingkari adanya hari kebangkitan. Ketika mereka kata ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya. In hadza illa sihrun mubin dan sebagainya. Ai ma thamma illa hadhihi dar yamut qaum wa ya'isu akharun. Dunia adalah tempat untuk kita hidup sekarang dan untuk mati. Bila kita mati nanti ada orang lain hidup lagi, kemudian mati lagi ada. Macam itulah, tak lebih pada itu. Ma thamma ma'at wala qiyamah. Tak adalah hidup semula. Hidup hanya di sini, mati pun di sini. Wa hadza yaqulu musyrikul Arab al-munkirun al-ma'adah. Inilah pendapat keyakinan orang Arab yang mengingkari hari kebangkitan. Utaqulu falasifa al-ilahiyun minhum wa hum kinul bada'ah wa raj'ah. Bahkan mereka mengingkari bidayah dan ada yang lebih teruk lagi daripada itu. Golongan apa dipanggil? Bukan hanya mengingkari adanya hari kebangkitan. Orang tadi mempercayai Allah yang menciptakan segala sesuatu, menghidupkan segala sesuatu hidup. Tapi mereka tidak meyakini Allah akan menghidupkan semula sebab mereka mati. Nah, ini dahriyah. Ada yang lebih teruk. Golongan yang tidak meyakini Allah lah yang mengadakan semuanya, sehingga sekarang jadi ada, jadi hidup, dan Allah jugalah nanti akan menghidupkan semula. Ini saya tak percaya. Kami tak percaya sama sekali. Yungkirunal bidayah warja'ah. Semua ada ini karena ada dengan sendirinya. Dan nanti bila hancur, tidak akan hidup semua dengan sendirinya. Jadi, ini golongan etis ya. Memang tidak. Dulu adalah kata dalam pelajaran falsafah, filosofi, dipanggil falsafah historis materialisme namanya. Historis materialisme, Madiun, lebih kurang Madiyah lah. Percaya bahwa alam ini ada dengan sendirinya, fitrahnya, terciptanya, tanpa campur tangan kuasa yang ada di sebaliknya. Wah, ini lagi dahsyat ya. Ini yang disabang. Ini falasifah ad-dahriyah, ad-durriyah al-munkirun. Bukan hanya dahriyah saja, tapi juga durriyah al-munkirun yang mengingkari adanya pencipta dan mengingkari hari di pengulangan semula. Itu lebih parah lah, lebih teruk lah. Wa'iyadzubillah. Semuanya rupa-rupanya berpunca daripada mereka orang yang sangat-sangat mendewakan akal fikirannya. Bahwa akal fikiran manusia anugerah Allah, lalu Allah beri tempat yang mulia di dalam agama Islam, itu betul. Tetapi akal fikiran dia satu-satunya pembimbing manusia yang boleh memecahkan segala masalah, boleh merungkai segala kekhususan hidup, membimbing kepada matlamat akhir yang paling tanpa bantuan, bimbingan, wahyu
Itu sesatlah. Itu sesatlah. Di sinilah memang kena hati-hati ya. Kena hati-hati. Menafikan peranan akal dalam agama, itu pun satu kejahilan. Menganggap akal satu-satunya dalam memahami agama pun juga satu kebodohan. Di sini ada batasnya. Ada batasnya. Begitu. Apa namanya? Sebagian daripada apa yang diucapkan diyakini oleh orang kafir dahulu. Itu belum lagi. Jadi kalau hari kiamat saja tidak percaya, hari kebangkitan saya tidak percaya, kehidupan di alam barzakh pun tidak percaya, tanggung jawab di alam barzakh akhirat pun, jadi macam mana nak menceritakan surga neraka ya? Orang mati dihidupkan semula itu pun tak percaya, macam mana nak meyakinkan mereka ada hisab, ada mizan, ada surga, ada neraka? Lagilah pening kita ya. Saya ulangi, kepada orang-orang ini macam mana kita nak meyakinkan mereka adanya surga neraka? Azab dan nikmat di surga. Azab, neraka dan nikmat di surga. Pasti susahlah. Karena mereka tak percaya orang mati dihidupkan semula. Kalau itu pun sudah tidak percaya, ya apa-apa yang berlaku selepas itu memang sia-sialah apa namanya. Bagi mereka lagilah omong kosong. Kosong. Jadi wa'iyadzubillah. Ini orang yang sangat-sangat apa ya? Ya ingkarlah, sangat ingkar. Sebab itulah ya Mas sekalian. Ada orang yang saya tidak percaya, tapi akhirnya percaya. Bahkan beragama Islam. Orang ini asalnya agama Buddha. Seorang doktor pakar daripada Thailand. Saya lupa nama dia siapa ya. Saintis Thailand lah. Doktor pakar kulit kalau tidak salah. Keyakinan mereka, ialah ada hari kebangkitan itu adalah, tapi masih agama Buddha lah. Yang mereka kata jadi nirwana ke apa, itu masuk nirwana ke swarga loka apa kan. Dalam itu ada sendiri. Akhirnya mereka memeluk agama Islam setelah menghadiri satu seminar ilmiah. Dan salah satu daripada kertas kerja yang dibuat dalam seminar itu berkaitan dengan kemukjizatan Al-Quran ceritanya. Panjang lebarlah pembentang kertas kerja berkaitan dengan mukjizat Al-Quran ini. Lebih tepatnya yakni tentang Al-Ijazul Ilmi berkaitan dengan kulit. Fungsi kulit. Rupanya fungsi kulit di dunia ini sebagai deria, itu Allah telah ceritakan dalam Al-Quran, tapi Allah tak cerita bahawa kulit itu berfungsi sebagai deria itu di dunia, justru di akhirat. Peliklah. Fungsi kulit itu, kan kulit salah satu 5 deria kita ya. Panca indera kita, sahaja kan kulit untuk merasa tu. Rasa cuaca lah. Cuba rasa panas ke, sejuk ke. Itu kan sakit ke, tak sakit ke. Kan kulit kan. Semua tahu. Tapi tak ada siapa yang tahu bahawa itu salah satu peranan kulit di dunia. Allah ceritakan bahawa fungsi itu sebagai deria rasa sakit, rasa sejuk, rasa panas. Itu dikaitkan dengan akhirat. Prediksi akhirat. Ya, ini ada dalam surah apa ya? An-Nisa ya. Coba surah An-Nisa ayat 56. Surah An-Nisa ayat 56. Coba kalau saya tidak salah ingatlah. Sebab saya ingat lupa ini pun tiba-tiba kebetulan cakap ni. Surah An-Nisa ayat 56. Betul ya.
Coba lihat. An-Nisa 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru. Sesungguhnya orang-orang kafir. Bi ayatina, dengan ayat-ayat kami. Kufur ayat kami. Saufa nuslihim naran. Pasti kelak kami akan campakkan dalam neraka. Pasti. Ini kan cerita akhirat ini. Orang kafir tidak percaya neraka. Karena hari kebangkitan pun tak percaya. Macam mana? Tapi Allah kata pasti. Kamu tak percaya ayat kami, kami akan umpan dalam neraka. Mereka kata, mana masuk neraka pula? Uang mati jadi tanah, mana ada neraka? Kemudian semuanya tengok. Neraka itu kan tempat siksa ya. Panaslah bagi kita. Nar itu panaslah. Kullama nabijat juluduhum, setiap kali kulit mereka hangus melecut, terbakar lah nadijat. Kalau buah itu masak lah. Kalau untuk buah sedap, masak. Kalau kulit dah masak, maknanya hancur, lebur lah, hangus. Julu. Badalnahum juludan ghairaha. Kami ganti. Kami tukar mereka dengan kulit yang lain. Kenapa Allah ganti kulit mereka ganti? Bila setiap kali kulitnya rusak. Liyadukul adab. Ini dia punya keyword dia. Supaya mereka terus-menerus merasa azab. Dhaqa yaduku tu fil mudhari'. Maknanya supaya mereka istimrariyah, terus-menerus merasakan azabnya neraka. Apa kaitan kulit dengan rasa? Fungsi kulit memang sebagai deria rasa. Mata untuk melihat, jelas. Panca indera itulah. Telinga untuk dengar. Hidung untuk menghidu. Lidah yang keempat untuk rasa. Manis, masam. Kulit, juga rasa juga. Untuk rasa sakit, rasa sejuk, rasa panas. Kan panca indera kan? Takkan kita nak rasa manis pahit kita culit kat kulit kita. Tak mungkin kan? Iya ya, kulit ni rupanya kita rasanya sebab kulit. Nah, sebab kita tahu. Akhirnya, bila orang nak operation atau jamaah semua yang kena injection vaksinasi hari itu, vaksin tengok. Kan disapu dengan dibius dahululah. Bagilah. Orang nak buat operation, dibius dahululah. Bila dibius dahulu, operation lah. Toreh-toreh dalam. Ya, paling-paling kurang rasa sakit. Karena memang rasa sakit hanya di bawah kulit sikit saja. Allahu Akbar. Ini hakikat kauniyah. Di dunia orang dah melihat. Orang merasa, orang melihat, orang percaya di dunia. Tapi ayat ini bukan menceritakan dunia, menceritakan akhirat. Di akhirat nanti, kami akan uban kamu, wahai orang kafir, dalam neraka. Setiap kulit kamu masak, kami tukarkan agar kamu terus merasa. Sebab kalau kulit sudah hancur, ya mereka tak akan rasa sakit lah. Kan tujuan azab ini supaya mereka terus merasa sakit, kulitnya ditukar. Menariknya kenapa Allah berfirman cerita kulit air ini. Kenapa Allah tak kata setiap kali matanya buta, terbakar, kami tukar mata baru. Setiap kali rambut mereka terbakar, kami tukar rambut baru. Kulit. Seorang doktor pakar kulit dari Thailand University. Saya lupa tahun bila itu saya ada makalahnya itu. Memeluk agama Islam karena bagaimana mungkin Muhammad seorang yang ummi berada di padang pasir, masyarakatnya masih buta huruf, barat masih gelap gulita waktu itu, boleh mengetahui rahasia seperti ini. Sedangkan ilmu rahasia sulit seperti ini, seperti yang disebut Quran ini, baru diketahui abad kita. Tidak mungkin Muhammad tahu, melainkan diberitahu oleh yang maha tahu, yang maha mencipta kulit. Bermakna apa yang disebutkan Muhammad ini pasti pemberitahuan dari yang mencipta kulit. Dia benar-benar utusan Allah. Tengok. Ini yang kata. Dari sini kita boleh gunakan ini. Benar ini di akhirat. Tapi
Jadi ketika Allah menciptakan fungsi kulit, bukan yang sedang kita rasa, yang kita yakini sekarang ini, ciptaan di akhirat. Oh iya, rupanya sama ya. Fungsi kulit di dunia dengan akhirat sama, sebagai diri rasa. Diri rasa. Masya Allah. Dan itulah orang yang menggunakan iman akal, tapi secara proporsional. Bukan profesional, proporsional. Insya Allah dapat hidayah. Tapi orang yang gunakan akal mendewakan sehingga minta maaf, akalnya menjadi liar, jadi sesatlah. Yang tidak menggunakan akal, maknanya minta maaf kalau bahasa kami dahulu, bagi mereka yang mengkebirikan akal, ya akan sesat juga. Bagi yang membiarkan akal ini liar pun sesat juga. Tapi yang memanfaatkan akal menggunakan secara profesional, insya Allah dapat hidayah. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa shalihat tawasaw bil haqq tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.